Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidh Iza Alauddin, NIM 18660113. Berikut akan mempresentasikan tentang hukum bangunan dalam tinjauan fikih maqasid syariah. Hal-hal yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah: pertama, latar belakang; kedua, pengertian dari maqasid syariah; yang ketiga, konsep maqasid syariah; yang keempat, pengaplikasian maqasid syariah; kelima, prinsip-prinsip; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke latar belakang. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup, ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya maqasid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid asy-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Saya masuk ke pengertian. Secara bahasa sendiri, maqasid syariah terdiri dari dua kata. Yang pertama maqasid dan syariah. Kata maqasid sendiri merupakan bentuk jamak dari maksud yang berarti maksud atau tujuan. Kemudian syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Maqasid asy-syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis yang ditetapkan oleh asy-syari' terhadap manusia. Lanjut ke pengertian berikutnya, yaitu adapun tujuan akhir atau tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia, yaitu muamalah, maupun di akhirat dengan akidah dan juga ibadah. Jadi tujuan akhir dari syariah itu memiliki hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Allah, hablum minan nas dan hablum minallah. Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan daruriyat atau primer dan menyempurnakan kebutuhan hajat sekunder serta tahsiniyat tersier. Jadi pada dasarnya maqasid asy-syariah harus memenuhi kebutuhan primer manusia terlebih dahulu, kemudian disempurnakan dengan kebutuhan sekunder atau hajah dan tambahan yang lain seperti tersier atau hal-hal yang tidak terlalu diutamakan, akan tetapi dibutuhkan juga, tapi tidak utama. Yang selanjutnya yaitu masuk ke konsep. Konsep sendiri yaitu semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah, tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hubungan antara maqasid asy-syariah dengan beberapa metode ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek maslahat yang disandarkan pada maqasid asy-syariah. Dapat dilihat dari tiga konsep utama, yaitu pertama ada qiyas, yang kedua ada maslahah mursalah, dan yang ketiga ada saddu zari'ah. Pertama saya akan membahas tentang qiyas. Secara istilah,
Qiyas itu berarti menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan oleh kesatuan ilat hukum antara keduanya. Jadi qiyas itu menyatukan hukum yang sebenarnya tidak disebutkan dalam nas atau redaksi teks, yaitu bisa kita ambil Al-Quran dan Al-Hadis, dengan sesuatu yang hukumnya itu sudah disebutkan dengan jelas pada nas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi misalkan salah satu redaksi yang saya ambil contoh adalah wala taqrabuz zina. Di sini dijelaskan dalam nas yaitu janganlah kamu mendekati zina. Sedangkan pacaran tidak disebutkan dalam pacaran tidak disebutkan dalam nas, tapi karena zina disebutkan dalam nas, berarti hukumnya sama. Karena sudah disebutkan dalam nas adalah janganlah mendekati zina, apalagi kalau sampai zina, begitu kan? Kemudian masuk ke maslahah mursalah. Karena tujuan maslahat adalah menarik manfaat, menghindarkan bahaya, dan memilih cara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Kemudian saya masuk ke satu zari'ah. Satu zari'ah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu saddu artinya menutup, menghalangi. Sedangkan secara terminologi pengertian, saddu zari'ah adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semulanya mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Selanjutnya yaitu pengaplikasiannya. Pengaplikasian atau penerapan maqasid syariah dapat kita lihat dari keterkaitannya. Maqasid syariah sendiri dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek arsitektur ya, karena kita dari jurusan arsitektur, terutama bangunan Islam. Arsitektur sendiri merupakan proses dan produk dari perancangan konstruksi bangunan dan struktur. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam perancangan arsitektur terdapat prinsip-prinsip perancangan. Dalam beraktivitas apapun, termasuk dalam merancang, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar hasil rancangannya memberikan manfaat dan terhindar dari mudarat. Jadi sebagai seorang arsitektur, terutama kita sebagai seorang arsitektur muslim, sepatutnya menerapkan nilai-nilai keislaman dalam setiap rancangan kita, supaya hasil rancangan kita itu memberikan manfaat dan tidak merusak lingkungan. Kemudian berlanjut pada materi prinsip-prinsip dalam berarsitektur sesuai dengan nilai keislaman. Poin-poinnya di sini terdapat keselamatan, kenyamanan, konteks, efisiensi, bentuk, teknik, dan juga fungsi. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang poin keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya. Seandainya terjadi bencana atau musibah, apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar. Jadi, bangunan yang kita rancang itu harus dipastikan keselamatan penggunanya, apakah aman atau tidak. Kemudian kenyamanan. Sebuah karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya.
sehingga penghuninya ini selalu bersyukur atas kenikmatan oleh Allah. Jadi selain mementingkan keselamatan para penggunanya, seorang arsitek dapat merancang bangunan di mana bangunan tersebut membuat penghuninya juga nyaman. Ketiga adalah konteks. Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan di mana bangunan tersebut didirikan. Artinya, konteks di sini, prinsip konteks yaitu sebuah rancangan itu harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, kondisi tapaknya, supaya dalam proses merancang ini tidak terjadi kesalahan analisis sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu lingkungan yang rusak. Selanjutnya yaitu efisiensi. Karya arsitektur harus efisien. Misalnya dengan prinsip luxurious in simplicity, yang artinya kemewahan dalam desain tapi murah dalam pendanaannya. Selanjutnya yaitu teknik. Bentuk bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Selanjutnya yaitu fungsi. Artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan menghindari kemubaziran. Yaitu apakah bangunan yang didirikan itu sesuai fungsinya atau tidak. Dan yang terakhir adalah prinsip di bentuk. Bentuk bangunan dapat mempunyai tampilan yang bagus namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan. Jadi bentuk bangunannya itu juga tidak mengganggu tetangganya dan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, masuk ke kesimpulan. Dari poin-poin bab yang sudah saya jabarkan tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil sudah saya rangkum menjadi satu, yaitu yang pertama, poin pertama, secara bahasa maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid sendiri merupakan jamak yang dari maksud yang berarti tujuan atau maksud, dan syariah sendiri secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Maqasid syariah merupakan suatu konsep untuk mengetahui hikmah dan tujuan nilai-nilai syara' yang tersirat dalam Al-Quran, juga hadis, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Kemudian, semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai rahmat bagi umat manusia. Contoh prinsip arsitektur dalam Islam seperti fungsi, bentuk, teknik, keselamatan, kenyamanan, konteks, dan efisien. Semua prinsip harus menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh semua umat manusia. Kesimpulannya, maqasid syariah ini memiliki tujuan untuk memberikan rahmat atau kebaikan kepada seluruh umat manusia, tidak saja khusus kepada kita umat muslim. Karena Islam sendiri merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Sekian materi yang saya sampaikan dari video ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.